Halo everyone, welcome to Miss Holly channel. Selamat datang di channel Miss Holly. Nah, teman-teman, dalam video ini saya akan membahas tentang soal reading comprehension yang part ketiga. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi kompetensi P3K di tahap 3 ini, silahkan disimak baik-baik videonya. Nah, teman-teman, di sini sudah disajikan teks tentang Elephant and the Blind Man. Gajah dan juga laki-laki buta. Kemudian kita baca soalnya terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama adalah the text tells us about. Jadi teks tersebut menceritakan tentang. Nah, caranya adalah kita baca, karena ini menceritakan tentang teks tersebut, maka kita baca terlebih dahulu secara skimming, tetapi kita harus tetap memahami ya teman-teman, karena untuk soal tes P3K, waktunya hanya 1 menit, sedangkan teksnya sangat panjang. Nah, di sini diceritakan, once upon a time there lived six blind men in a village. One day, the villagers told them, "Hey, there is an elephant in the village today." They had no idea what an elephant is. They decided, "Even though we would not be able to see it, let us go and feel it anyway." All of them went where the elephant was. Every one of them touched the elephant. "Hey, the elephant is a pillar," said the first man who touched his leg. Kemudian dan lain-lain, ada 6 laki-laki buta, kemudian mereka mempunyai pendapat masing-masing. Yang teman-teman di sini kita lihat, hey, the elephant is a pillar. Kemudian say the first man, kata laki-laki yang pertama, berarti nanti di sini ada laki-laki yang seterusnya. Jadi kita sudah bisa melihat dari teks ini, kita bisa melihat bahwa teks tersebut bercerita tentang gajah dan juga 6 orang buta. Nah, di sini kita baca secara skimming saja. Di sini ada 6 laki-laki buta yang mempunyai pendapat sendiri ya teman-teman. Kemudian di paragraf ketiga di sini kita lihat, they began to argue about the elephant and every one of them insisted that he was right. It looked like they were getting agitated. Kemudian a wise man was passing by and he saw this. Nah, di sini a wise man ini cuman sebagai pelengkap ya teman-teman, bukan yang diceritakan di dalam teks. Jadi secara keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa teks tersebut berisi tentang gajah dan juga 6 laki-laki buta. Nah, sini yang pertama adalah optionnya adalah idiot man, jadi salah karena di situ bukan laki-laki yang idiot, bukan laki-laki bodoh. Dan yang B adalah an elephant. Di sini bukan ya teman-teman, bukan an elephant karena di sini bukan hanya menceritakan tentang an elephant. Nah, kemudian ada yang C ada the wise blind man. Laki-laki buta yang bijaksana. Nah, di sini laki-laki buta tersebut bukan bijaksana ya teman-teman, karena mereka mempunyai perdebatan tentang perbedaan pendapat. Jadi bukan bijaksana. Jadi ini option yang C juga kurang tepat. Kemudian kita lihat option yang D ada an elephant and a wise man. Seekor gajah dan juga seorang laki-laki yang bijaksana. Nah, laki-laki yang bijaksana tersebut itu bukan merupakan cerita inti yang diceritakan dalam teks tersebut. A wise man di sini cuman sebagai pelengkap, sebagai penengah ya teman-teman. Nah, jadi option yang D juga salah. Kemudian kita lihat option yang E, yang ada an elephant and six blind men. Seekor gajah dan juga 6 orang buta. Nah, option yang ini yang betul ya teman-teman. Jadi, untuk nomor 1 ini, jawaban yang betul adalah yang E. Soal yang kedua, they begin to argue about bla bla bla.
paragraf 3. Nah, jadi paragraf 3 kita lihat di sini ini ya teman-teman, paragraf 3. Kemudian pertanyaannya adalah the word they refers to. Nah, the word they refers to di sini kita lihat bahwa they di sini optionnya ada yang A adalah an elephant, kemudian yang B ada a wise man, yang C adalah six blind men, kemudian yang D adalah a wise man and six men, kemudian yang E adalah an elephant and six men. Nah, di sini kita lihat teman-teman kata they di sini yang dicari ya teman-teman, karena ini merupakan pertanyaan rujukan, they itu siapa sih yang dimaksud di sini? Jadi, kita mencarinya adalah kata sebelum they. Kata sebelum they. Kemudian, kita tidak boleh mencari kata yang sesudah they ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa sebelum they itu adalah ungkapan-ungkapan dari laki-laki 6 yang buta tersebut ya teman-teman. Nah, di sini ada ini ada kalimat yang sebelumnya ada the six men, ungkapan dari laki-laki yang keenam. Kemudian ada juga ungkapan laki-laki yang kelima. Ada lagi ungkapan dari laki-laki yang nomor 4. Kemudian ada ungkapan laki-laki yang ketiga. Kemudian ada ungkapan dari laki-laki yang kedua. Dan juga ada ungkapan laki-laki yang pertama. Nah, jadi they di sini adalah laki-laki yang buta tersebut ya teman-teman. Jadi langsung saja kita lihat optionnya. Untuk yang A ini an elephant, salah ya teman-teman. Kemudian yang B adalah a wise man, seorang laki-laki yang bijaksana. Ini juga bukan jawaban yang benar, karena di sini kita membutuhkan jawabannya adalah laki-laki 6 yang buta tersebut. Nah, di sini sudah ketemu, ini jawabannya adalah yang C, six blind men. Untuk yang option yang D, ini juga salah ya teman-teman, karena ada a wise man, seorang laki-laki bijaksana dan juga 6 laki-laki. Nah, di sini a wise man belum disebutkan di paragraf ketiga ya teman-teman. Kemudian yang E adalah an elephant and six men, ini juga salah. Soal yang ketiga, it is like a huge wall. Paragraph 2, the closest meaning of the underlined word is, the closest meaning di sini yang ditanyakan berarti ini termasuk sinonim ya teman-teman. Jadi sinonim dari kata yang bergaris bawah di sini adalah huge. Nah, di sini kita lihat di paragraf 2, yaitu ada ungkapan dari laki-laki buta yang ke berapa ini? Yang ke-6 ya teman-teman. Di sini ada kata huge di sini. Nah, kata laki-laki yang ke-6 yang yang kelima yang memegang perut. Di sini ada belly. Belly merupakan perut dari gajah tersebut. Nah, teman-teman, kalau soal untuk mencari closest meaning dan juga kayak sinonim seperti ini atau juga antonim, maka kita harus mencari perbendaharaan kata yang banyak dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus sering berlatih. Nah, di sini kita lihat yang A optionnya adalah tiny. Tiny di sini berarti kecil, mungil ya teman-teman. Berarti di sini arti tiny juga salah. Kemudian small. Small artinya juga kecil ya teman-teman. Di sini juga salah. Kemudian ada kata heavy. Heavy artinya adalah berat. Berarti ini bisa jadi. Kemudian ada kata enormous di sini artinya adalah sangat besar. Nah, berarti ini yang lebih cocok ya teman-teman dibandingkan heavy. Ini lebih cocok yang enormous, artinya sangat besar. Kalau heavy itu kan artinya berat. Jadi option yang nomor 3 ini yang betul adalah yang D. Nah, kita lihat option yang E di sini artinya adalah untuk arti microscopic artinya adalah seperti kita lihat kalau mikroskop berarti untuk mencari, untuk melihat sesuatu hal yang kecil. Nah, berarti microscopic di sini juga artinya suatu hal yang kecil ya teman-teman, sangat kecil. Nah, seperti itu. Jadi untuk soal yang mencari sinonim, antonim, seperti ini, teman-teman harus menambah perbendaharaan kosakata dalam bahasa Inggris. Rajin-rajin membaca teks, kemudian mencari-cari vocabulary, dan sebagainya. Soal yang keempat,
Which statement is not true based on the text? Nah, jadi di sini ditanyakan adalah pernyataan yang tidak tepat berdasarkan teks tersebut. Jadi teman-teman untuk model soal yang seperti ini, maka setelah membaca soalnya, kita terlebih dahulu membaca optionnya. Jadi sini yang A adalah the elephant's leg is like a pillar. The elephant's leg is like a pillar. Jadi di sini kata kuncinya adalah pillar. Nah, kita baca dulu, cari kata kuncinya. Once upon a time, there lived 6 blind men in a village. One day, the villagers told them, "Hey, there is an elephant in the village today." They had no idea what an elephant is. They decided, even though we would not be able to see it, let us go and feel it anyway. All of them went where the elephant was. Every one of them touched the elephant. "Hey, the elephant is a pillar," said the first man who touched his leg. Nah, jadi ini betul ya teman-teman. Jadi, the elephant is like a pillar. Jadi kakinya itu seperti pillar. Jadi di sini option yang A itu betul. Kemudian yang B adalah the elephant is like a huge wall. Jadi kata kuncinya di sini adalah huge wall. Huge wall, jadi kita lihat, yang huge wall. Kita lihat dulu lanjutannya. "Oh no, it's like a rope," said the second man who tossed the tail. Kemudian ada ungkapan dari laki-laki yang ketiga yaitu, "Oh no, it's like a thick branch of a tree," said the third man who touched the trunk of the elephant. Kemudian ada lagi, "It's like a big hand fan," said the fourth man who touched the ear of the elephant. Kemudian it's like a huge wall. Nah, di sini kita lihat sudah ketemu kata kuncinya ya, teman-teman. It's like a huge wall, say the fifth man who touched the belly of the elephant. Jadi, di sini adalah kata laki-laki yang kelima yang menyentuh perutnya gajah ya, teman-teman. Jadi, di sini option yang B juga betul. Kemudian yang C adalah the blind man have different perspective. Nah, have different perspective. Nah, di sini different perspective adalah kata kuncinya. Nah, jadi tadi kita sudah membaca masing-masing dari laki-laki buta itu mempunyai pandangan pendapat yang berbeda-beda. Jadi option yang C ini juga betul ya teman-teman. Kemudian sekarang kita lihat option yang D. Ada there are 6 blind men based on the text. Nah, tadi kita sudah membaca ada 5. Kemudian kita baca lagi. It's like a solid pipe, said the sixth man who touched the tusk of the elephant. Nah, jadi di sini adalah laki-laki yang terakhir yang bilang, yaitu yang ke-6. Berarti jumlahnya laki-laki buta itu adalah yang 6. Yang 6 ya teman-teman, jadi option yang D juga betul. Nah, ini tinggal option yang E. The elephant doesn't have all those features what the blind man say. Nah, jadi kita cek terlebih dahulu. Kemudian ada they begin to argue about the elephant and every one of them insisted that he was right. It looked like they were getting agitated. A wise man was passing by and he saw this. He stopped and asked them, "What is the matter?" They said, "We cannot agree to what the elephant is like." Each one of them told what he thought the elephant was like. The wise man calmly explained to them, "All of you are right. All of you are right." Nah, jadi kalian semua itu sebenarnya betul, hanya saja alasannya itu berbeda. The reason every one of you is telling it differently because each one of you tells the different part of the elephant. Nah, jadi semuanya itu sama, tapi karena memegang yang berbeda, itu jadinya pandangnya berbeda. Sebenarnya itu betul semua ya teman-teman ungkapannya. Jadi option yang betul yang dicari adalah yang E, jawaban yang betul. Karena yang tidak ada di dalam teks itu adalah yang E. Soal yang kelima, soal yang terakhir. Nah, di sini pertanyaannya adalah what can we learn from the text? Apa yang bisa kita petik, kita pelajari dari teks tersebut? Nah, teman-teman, tadi kita sudah membaca soalnya ya di soal sebelumnya.
Nah, di situ kita sudah membaca teksnya di soal sebelumnya, di mana ada 6 laki-laki buta eh, dan juga gajah. Kemudian mereka mempunyai perbedaan pendapat. Kemudian ada seorang laki-laki yang bijaksana yang datang untuk menengahi mereka, yang mengatakan kalau mereka itu sebenarnya mempunyai pendapat yang benar semuanya, tetapi hal itu berbeda karena mereka menyentuh bagian yang berbeda dari gajah tersebut. Nah, jadi langsung saja kita baca optionnya. Untuk yang A adalah don't mind what other people say. Jangan pikirkan atau hiraukan saja apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, ini salah ya teman-teman, karena tadi kita sudah baca di soal sebelumnya, kita sudah membaca teksnya, bahwa kemungkinan yang dikatakan orang lain itu betul. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang B adalah other people's opinion might be better. Pendapat orang lain mungkin lebih baik. Nah, di sini ada kata mungkin. Nah, ini kurang tepat karena pendapat kita juga kan bisa jadi baik juga. Jadi, kita harus mempertahankan pendapat kita, tetapi kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Nah, jadi option yang B ini kurang tepat. Kemudian option yang C adalah our opinion is more important than others. Pendapat kita itu lebih penting daripada orang lain. Nah, ini salah ya teman-teman karena ini egois. Kemudian yang option yang D adalah to live in harmony, we have to have same perspective. Untuk hidup selaras atau dalam keadaan yang harmonis, kita harus mempunyai persamaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu tidak apa-apa ya teman-teman, tetapi yang terpenting adalah kita harus saling menghargai. Jadi option yang D itu salah, karena kan tidak mungkin namanya manusia mempunyai pandangan atau pendapat yang sama, tetapi dari perbedaan itu kita bisa menjadikannya sebagai suatu kekuatan kalau kita saling menghargai. Nah, kemudian tinggal option yang E. There may be some truth to what someone says in different ways. Kemungkinan ada kebenaran tentang apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, di sini tepat sesuai dengan pendapat atau pesan yang ada di dalam teks tersebut ya teman-teman. Jadi option yang betul adalah yang E. Nah, teman-teman, sekian untuk pembahasan soal tentang Text Elephant and the Blind Man. Semoga teman-teman semuanya lolos di seleksi kompetensi P3K tahap 3 ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share, komen, like, and jangan lupa di-subscribe. Sampai jumpa dalam video pembahasan berikutnya. Bye.